persepsinya transportasi umum itu masih kurang baik gitu ya. Kemudian waktu tunggunya lama, tidak pasti, tidak kurang nyaman, kemudian ada kemungkinan tertularnya penyakit misalnya dengan penumpang lain dan sebagainya. Kemudian ada permasalahan delay ya atau ya terlambat sehingga kemudian orang menjadi tidak pas ya pada saat kerja dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Elans Society Business Consults. Hari ini saya bersama Pak Unung Istopo Hartanto ya, Data Mining Manager dari Society Business Consult. Beliau seorang yang sangat kreatif karena hari ini mengamati banyak hal, terutama dinamika tentang kota dan daerah di Jawa Timur. Pak Unung ini juga seorang penulis, banyak karyanya yang sudah dipublikasikan, dan temanya ini cukup menarik karena aktual dan memberikan nilai tambah ya bagi terutama bagi dinamika kota dan daerah. Assalamualaikum Pak Unung, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap olahraga ya Pak ya? Ya tiap pagi jalan bini. Siap. Berkurang di pandemi ini ya, gitu Mas Yudi. Jadi agak ada pembatasan. Oh ya. Alasan ya. Tapi kan masih bisa menikmati teman-teman kota yang di. Pak Unung, kita sebelum ngobrol jauh kan ada peristiwa penting di belakangan ini. Beberapa waktu lalu 3 kepala daerah ini kan bertemu gitu kan, kemudian mereka merilis gagasan tentang Surabaya Raya. Salah satu topik penting dari gagasan itu adalah transportasi. Jadi antara Gresik, Surabaya dan Sidoarjo ini bisa terkoneksi. Isu ini sebenarnya bukan isu lama, tapi bukan isu baru, pernah digagas banyak sebelum mereka ini, dan sampai sekarang memang kita belum tahu hasilnya. Tapi transportasi ini kan menjadi sebuah kebutuhan sebenarnya. Menurut Pak Unung, kalau melihat strategis enggak sih pertemuan 3 kepala daerah itu menggagas sebuah mega proyek besar bernama transportasi ini ya gitu. Monggo Pak Unung. Yeah. Terima kasih banyak Mas Yudi ya. Tapi mungkin sebelum saya mengomentari itu ya, mungkin terlalu jauh atau terlalu cepat ya kita, karena hasilnya nanti kita coba tunggu ya beberapa waktu lagi. Tapi saya ingin memulai dari satu konsep atau satu kerangka berpikir strategik tentang kota. Jadi saya melihat bahwa yang utama adalah bagaimana kemampuan kota ya dan stakeholdernya ini melihat kebutuhan dan keinginan warga kotanya. Jadi warga ini bisa kita artikan sebagai individu, sebagai keluarga, bisnis, industri maupun investasi yang akan masuk. Nah, kerangka yang kedua adalah pada kemampuan atau kapabilitas dari pemerintah sendiri, dalam hal ini dengan dukungan teknologi ya, mampu menjalankan secara bagus, secara fungsional inovasi untuk melayani warganya tadi gitu. Nah, yang ketiga tentu output dan outcome yang diharapkan akan berpengaruh ya terhadap hubungan fungsional dengan baik teknologi, kebutuhan, dan akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi, peningkatan output ekonomi atau PDRB-nya, PAD, dan IPM. Nah, di salah satu irisan ya antara kebutuhan warga dan kemudian kesiapan atau visibility dari pemerintah kota, itu kita kenal ada istilah kolaborasi. Iya. Nah, kolaborasi itu memang membutuhkan banyak hal. Yang pertama adalah
pemerintah sangat memahami atau harus memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh warganya. Bukan hanya terkait transportasi, tapi seluruh aspek dari kehidupan ya, dari warga kota atau quality of life. Nah, mungkin itu Mas Yudi yang jadi awalan. Artinya harus ada pemetaan dulu sebelum membangun atau meluluskan sebuah proyek besar misalnya begitu. Ya, ya, yang mungkin nanti akan kita tunggu ya, itu adalah sesuatu yang aplikatif, yang akan ujungnya akan bermanfaat tadi ya buat warga. Kalau saya mungkin boleh ambil dari riset kita yang terakhir tentang kepuasan warga kota ya. Ya, riset ini sudah dilakukan tracing selama lebih dari 5 tahun terakhir ya. Oke. Tapi saya akan mengamati yang beberapa tahun terakhir. Jadi memang yang pertama bahwa ekspektasi warga kota ini selalu meningkat dan itu akan menjadi tantangan pemimpin baru lah istilahnya. Karena mungkin awal pada saat 10 tahun yang lalu mungkin berbeda dengan hari ini gitu. Hari ini tingkat kepuasan warga kota sudah di atas 91% ya. Tentu itu sesuatu yang tidak mudah untuk dalam tanda petik meneruskan sebuah kebaikan itu tadi gitu. Nah, salah satu yang dicatat di kepuasan warga kota adalah yang mungkin masih jadi PR ya atau sesuatu yang harus kita kerjakan bareng-bareng ialah yang pertama memang pada pemenuhan kesempatan kerja apalagi hari kerja ini ya. Pada saat pandemi ya gitu. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan biaya hidup yang makin murah, yang makin sesuai. Nah, ini kejar-kejaran terus Mas Yudi. Jadi dulu mungkin awalnya hanya 70% gitu yang merasakan puas gitu, tapi hari ini sudah 82%, tetapi artinya masih ada 18% yang merasa mahal nih di Surabaya gitu. Nah, yang ketiga yang menarik adalah terkait dengan kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas di kota gitu ya. Lalu lintas ini apa mulai macet, kemacetan dan sebagainya. Penumpukan dan sebagainya itu ya. Itu menjadi sesuatu yang 25 lah sampai 30% warga kota masih merasakan ini yang perlu diperbaiki. Artinya gitu. Ada ketidakpuasan warga di sektor itu? Ya, ada ekspektasi yang mungkin belum terpenuhi ya gitu ya istilahnya gitu. Istilahnya gitu ya. Oke. Yang ketiga Pak? Yang ketiga, kalau yang keempat memang penanganan masalah sosial dan ini selalu jadi PR hampir di semua wilayah. Tapi Surabaya sudah melakukan ini yang luar biasa. Tapi sebenarnya 3 hal tadi ya. Jadi yang pertama terkait dengan kesempatan kerja, kemudian biaya hidup, dan yang ketiga adalah kondisi lalu lintas ya. Kondisi lalu lintas. Ya. Nah, ini masuk mana nanti? Belum nih. Nah, yang unik itu dalam persepsi masyarakat, transportasi kalau yang dikenal atau yang kita persepsikan sebagai transportasi umum atau public transport itu masyarakat sudah sangat puas gitu. Oh, artinya sudah sangat puas ya? Dalam kondisi ini karena penyediaan terkait dengan terminal, stasiun, bandara, laut dan sebagainya gitu kan. Jadi sebagai hub of Java, sebagai hub of nasional, internasional memang cukup lengkap ya Surabaya, apalagi adanya tol Surabaya-Jakarta itu juga kalau kita lihat indeks pembangunan manusia di antara kota-kota yang dilewatinya menarik untuk kita kaji. Jadi ada sesuatu yang menggembirakan baik secara ekonomi maupun secara kualitas masyarakatnya gitu. Artinya transportasi bukan menjadi salah satu dambaan masyarakat untuk saat ini, atau mereka sudah puas dengan apa yang ada sudah sekarang misalnya? Ya tadi Mas Yudi, kita bisa kelompokkan jadi 2 hal ya. Yang pertama adalah pada intra-kota, jadi transportasi atau yang disebut dalam bahasa risetnya itu tadi lalu lintas ya, kondisi lalu lintas di kota gitu.
Yang kedua lebih ke transportasi umum yang menyediakan perpindahan tadi, perpindahan orang dan perpindahan barang dari Surabaya ke kota lain. Nah, untuk yang mungkin Gagas. Digagas atau mungkin yang tadi masyarakat itu mendambakan itu adalah kelancaran lalu lintas yang di dalam gitu. Kelancaran lalu lintas yang di dalam berarti transportasi yang di dalam kota maksudnya? Yang di dalam kota gitu. Ya. Artinya yang ada sekarang ini tidak suitable atau tidak layak atau gimana, Pak? Ya, kalau dari data sebenarnya mulai tahun 2016 ya, artinya lalu lintas itu muncul menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Jadi artinya ketika ada penambahan jalan baru misalnya di Middle East dan sebagainya, awalnya menjadi sangat antusias tapi kemudian orang beralih gitu. Jadi memang tadi jalur darat ini selalu ketika kemudian ditambah gitu kan, maka kendaraan yang lewat pun kemudian juga bertambah. Seperti hanya penambahan jalan. Surabaya ini kan banyak sekali, Pak. Betul. Frontage road, terus Mer dan sebagainya. Tapi jumlah kendaraan juga makin banyak. Betul, iya. Mer sekarang udah padat tuh, Pak Untung. Iya. Nah itu, jadi kan dulu kan ketika ada rencana misalnya tram dari ITS ke Tandes gitu atau ke Surabaya Barat itu kan sesuatu yang asik ya gitu kan. Tetapi kan kita melihat bahwa apapun itu transport itu kan bukan hanya kemudian soal akses, bahwa kita bisa dengan mudah dari satu titik ke titik lain dengan cepat, efisien dan sebagainya. Tetapi yang menarik mungkin di Surabaya ini adalah jalan itu adalah, akses itu adalah apa saja yang bisa kita lewati gitu. Yang pertama adalah artinya alternatifnya maksudnya? Bukan, artinya apa saja yang bisa diakses di jalan itu. Jadi kalau kita misalnya melihat Middle East ya, Ring Road gitu, Mer gitu. Yang menarik sebenarnya bukan hanya kita kemudian dari ujung Mer ke Mer lain kita bisa sampai berapa menitnya. Tapi yang menarik di jalan itu kita bisa lewat, ada commercial zone-nya gitu, ada mall-nya, ada rumah sakit gitu, ada sekolah gitu. Sehingga kemudian kita mendapatkan atau dari transport ini, dari pembukaan jalan ini kita banyak mendapatkan manfaat gitu. Ada klinik, ada dokter, ada kulineri dan sebagainya. Artinya itu harus diikuti pembangunan jalan dengan pembangunan infrastruktur yang lain begitu, Pak ya? Iya, bisa saling mengikuti. Tapi artinya kalau indeks aksesibilitas istilahnya itu kita bisa melihat bukan hanya seberapa cepat ya. Kita mencapai sebuah destination, tetapi juga seberapa banyak ya kita bisa mengakses sesuatu gitu. Baik itu tadi komersial, kesehatan, pendidikan. Harus seperti itu ya. Ya kalau menurut saya itu sangat menarik gitu. Ya, selama ini kan orang bangun jalan tuh jalannya panjang lebar gitu kan aksesnya. Tapi yang menurut saya enggak, artinya bisa jadi pemerintah juga pasti memikirkan itu gitu. Tapi memang ya saya melihat yang di Surabaya Timur ya, atau khususnya di Middle East ini cukup menarik gitu untuk karena banyak sekali karena banyak sekali gitu. Tanah menjadi mahal, ada university gitu kan, ada di sisi selatan dan utaranya juga ada gitu. Padahal itu daerah rawan dulu kan. Sekarang menjadi sangat ramai ya. Restoran banyak sekali di situ Pak ya. Sekarang tumbuh dan itu tadi tanah menjadi mahal, NJP-nya menjadi naik dan sebagainya. Berarti Pak Unung melihat kira-kira kalau di Surabaya ini, kita ke Surabaya dulu aja, nanti yang Gresik itu kan masih irisan ya. Yang perlu dibenahi transportasinya atau membangun moda transportasi? Nah ini ya, transportasinya atau moda transportasi gitu ya. Iya. Ini wali kota juga mikir ini kira-kira yang diprioritaskan dulu apa ini. Karena kan sekarang ada, misalkan Pak Unung, ada bis. Teman-teman ini pernah nyoba, saya pun pernah yang bayar pakai botol itu. Itu kok awal-awal rame, tapi belakangan ini orang menggunakan apa memang karena kurang tersedianya apa? Ya,
kita basis di riset ya, artinya tetap tadi kita melihat bahwa sebenarnya kalau melihat kebutuhan, artinya masyarakat hari ini itu terpenuhi kalau dari satu titik ke titik lain. Tetapi ketika yang kita bahas adalah ketepatan pada saat mereka bekerja, ketepatan pada saat sekolah dan sebagainya, maka memang transportasi umum istilahnya yang di dalam kota ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Jadi dan di berbagai kesempatan kalau saya kutip Prof. Silas itu memang tram listrik itu masih menjadi sesuatu yang ya alternatif lah ya, dan sebagai transportasi dengan segala ya tadi pro dan kontranya gitu. Ya. Kontranya. Dan tol menurut Pak Unung nggak efektif. Tol tengah kota kan dulu mau direncanakan ada. Yang pertama gini Pak, Surabaya ini kan basisnya kampung ya. Basis kampung. Jadi saya melihat gini, ada satu perbedaan yang unik ya. Jadi pada saat kita kemarin melakukan sebuah survei ya untuk Surabaya, maka kita bukan hanya melihat soal sosial ekonomi, kemudian demografi dan sebagainya, tetapi kita juga melihat dari titik jalan gitu. Jadi ada jalan kampung yang hanya dilalui pejalan kaki. Jalan kampung yang hanya dilalui sepeda motor, dan jalan kampung yang bisa dilalui mobil satu arah, dan sebagainya. Dan tata kota ini sudah lama, dan ini yang menjadi unik gitu kan, menjadi unik dan menjadi kekuatan Surabaya tadi. Nah gitu. Jadi pengembangan misalnya tol dan sebagainya apapun itu, bagaimana sedemikian rupa tidak merusak konsep kampung ini. Sederhananya misalnya ketika kampung yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dijadikan mobil misalnya, itu bukan hanya merubah fungsi jalannya gitu, tapi itu merubah ya kalau simpelnya kalau akan datang pada kelompok middle up dan sebagainya yang masuk di artinya di kalau tol tengah kota itu akan memporak-porandakan itu berarti dari sisi bangunan maupun budayanya nanti. Ini soal gini, ada dulu saya pernah ikut penghargaan Bu Risma di Singapura, itu kan Singapura Pak Unung itu mau membangun kampung, malah mau membangun kampung, dari dia ingin belajar tentang kampung ini dari Surabaya. Nah, kalau kemudian tol itu menjadi solusi, ini kan menjadi rusak di kampungnya. Apakah mungkin seperti itu sehingga mungkin waktu itu pertimbangannya warga Surabaya tidak setuju dengan pembangunan tol tengah waktu itu ya? Iya, itu mungkin kita perlu dalami lagi lah ya bareng-bareng. Tapi saya cuma ingin karena gini. Saya mungkin bukan warga asli atau saya tidak lahir di Surabaya gitu. Ya sama seperti beberapa waktu yang lalu misalnya di Prof. Silas juga menyatakan bahwa ada penurunan nih jumlah penduduk asli yang lahir di Surabaya. Tetapi yang menarik itu tadi gitu, kampung ini menyatukan gitu Mas. Kalau kita hidup di perumahan yang kan bahkan mungkin dengan tetangga kanan kiri kita mungkin ya kenal, tetapi tidak sedekat dengan kampung ini, dan tidak banyak kota atau daerah yang memiliki kampung sekuat di Surabaya gitu. Ya mungkin bukan hanya kampung-kampung lawas seperti Genteng dan Maspati gitu, tapi banyak sekali gitu. Bahkan saya istilahnya merinding gitu ya melihat kekuatan atau keguyupan ini gitu. Nah sehingga mengapa kemudian ketika transportasi kota ataupun yang lainnya itu dibangun, tetapi masih memperhatikan konsep kampung besar ini, maka itu akan menjadi menarik gitu, akan menjadi menarik. Dan dulu waktu saya belajar teknik sampling ya, kalau di statistik itu kan paling mudah kalau kita lihat unit sampel itu yang homogen gitu kan. Oh ini perumahan, ini kelompok
misalnya tipe kecil, ini tipe besar gitu. Tapi kampung ini kan unik gitu. Ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Ada keragaman gitu di situ. Sehingga bagi peneliti tidak mudah loh gitu melakukan melestarikan dan sebagainya. Iya, budaya makanya itu ini. kemudian Itu dulu menjadi visinya kekuatan seperti itu gitu. ya. Iya. Menjadi kekuatan sehingga istilahnya siapapun yang memimpin kota ini pasti akan banyak lah ya yang akan Artinya harus melakukan dipertimbangkan, masukan gitu, masukan. Jadi karena sangat erat tadi obrolannya bisa lewat gardu, lewat inilah gitu. Yang itu kemudian Surabaya menjadi sangat kuat solidaritas semua acara-acara yang berkaitan dengan masyarakat yang melibatkan partisipasi publik kan Surabaya Pak nomor satunya kan itu kan. Ya. Tapi kembali lagi ke ini Pak, transportasi. Ini irisan Surabaya, Gresik sudah, walaupun ini masih wacana menurut saya Pak ya, karena belum ada tindakan konkret. Yang ada hanya talk show, kemudian mereka mendeklarasikan diri dengan Trimaska dan sebagainya itu. Tapi belum ada sesuatu konsep yang konkret. Nah, sebenarnya seurgen apa kalau pentingnya kita membangun transportasi dari Surabaya dan Sidoarjo itu Pak? Ya, ya kita mungkin melihatnya bahwa ide atau apapun yang dilakukan oleh wali kota baru ini menurut saya cukup, kita harus apresiasi lah ya sebagai satu langkah bagaimana aglomerasi atau Surabaya Raya ini bukan hanya memberikan manfaat gitu kan bagi masing-masing kotanya sendiri, tapi juga Jawa Timur gitu. Karena memang kontribusi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini cukup luar biasa gitu. Bahwasanya kemudian mungkin ada persepsi masyarakat terkait tadi belum ada aplikasinya karena memang mungkin baru beberapa hari ya. Dan memang kita akan terus tunggu dan kita tidak berharap Surabaya ini menjadi seperti Jakarta misalnya yang kemudian terkonsentrasi semuanya di sini. Sehingga kita perlu memperlebar pengembangan kota ini di wilayah sekitar. Tidak hanya tertumpu beban ini di Surabaya. Dan sebenarnya konsep ini sudah lama. Sehingga kemudian konsep ini dibangun dengan model gerbang Kertasusila misalnya. Dan tetapi yang menurut saya yang menarik adalah bahwa Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini memang memiliki nilai indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi serta UMK UMR kotanya cukup tinggi gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat dari tadi nilai strategis bisnisnya bahwa nilai UMR tinggi itu adalah sebuah ekspektasi dari pebisnis ya, dari industri bahwa pemerintah kotanya memberikan supporting ya terhadap industri dan terhadap bisnis itu sehingga bisa memberikan output ya yang sebesar itu baik kepada karyawan maupun outcome kepada perusahaan. Nah, saya bagaimana kalau misalnya hubungan antara Surabaya, Sidoarjo, Gresik diawali dengan transportasi gitu. Ya ini bisa karena memang jumlah dari Surabaya ke Sidoarjo begitu pula sebaliknya untuk bekerja itu cukup luar biasa trafiknya dan sebenarnya sudah ada Susi, sudah ada ya tetapi Surabaya Sidoarjo. Iya. Tapi kan itu belum ini gitu ya. Dan di akhir juga sebenarnya yang digagas oleh ketiga pemimpin baru ini bukan hanya terkait transportasi ya, tapi tadi terkait dengan investasi dan sebagainya. Sehingga kalau balik lagi pada kepuasan warga kota adalah sebenarnya bagaimana kemampuan untuk memenuhi sehingga kemudian kolaborasi itu bisa membuka kesempatan kerja dan membuat biaya hidup tadi makin murah dan makin terjangkau. Per kapitanya gitu Pak ya. Ya, meskipun sebenarnya juga ini yang kadang-kadang masyarakat tidak hitung ya bahwa kota ini atau Surabaya ini sudah
banyak sekali memberikan manfaat gitu atau memberikan nilai atau subsidi gitu. Baik itu terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan gitu. Yang sebenarnya kalau totally biaya hidup pasti akan lebih turun ya. Sehingga kemudian makin banyak orang pengen tinggal di Surabaya. Nah, kalau daerah-daerah sekitar seperti Sidoarjo dan Gresik ya, kemudian mampu berkembang seiring ya dan searah juga dengan perkembangan kota Surabaya, maka ini akan menjadi pilihan gitu. Dan sebenarnya di beberapa tahun terakhir pada saat konsep gerbang kota sosial itu, struktur ekonomi itu sudah berubah gitu. Jadi industri itu sudah ada di Sidoarjo dan Gresik gitu kan, dan Surabaya fokus ke perdagangan dan jasa. Tinggal ini nanti dimantapkan gitu, dievaluasi. Kira-kira tahun berapa itu sudah ada banyak pabrik yang kemudian pindah ke Sidoarjo ke Gresik sudah lama ya, yang sudah sekitar tahun 2000-an ya itu ya. Ya sekitar itu ya. Datanya mungkin detail saya enggak bawa ini ya. Iya. Tapi itu Mas Yudi. Jadi ya banyak sih mungkin yang kita bisa dalami gitu. Oke, kita sekarang mengkerucut Pak Unung. Nah, saya kembali mengutip Surabaya. Sebenarnya Surabaya ini kan selalu inisiatifnya banyak menjadi yang pertama gitu kan. Bukan mungkin jadi tidak terbesar tapi menjadi yang pertama. Surabaya tahun 2013 Pak Unung itu sudah menggagas tren yang Pak Unung sebutkan tadi. Bahkan market visible study-nya, terus yang video pendeknya itu sudah jadi dan bisa diakses lah di YouTube kalau melihat. Itu ada namanya Surotrem Boyorel. Jadi tramnya namanya Suro, monorelnya namanya Boyo gitu kan. Beauty contest-nya sudah dilakukan, waktu itu mengundang beberapa investor dari Indonesia dan beberapa negara tetangga, tapi faktanya dalam perjalanan ternyata tidak mudah membangun moda transportasi, Pak. Karena ada regulasi dari pusat, ya. Rel itu juga urusannya dengan PT KAI misalkan gitu. Belum lagi pembebasan lahan. Ya. Nah, ini untuk mempercepat atau merealisasikan apa yang diimpikan Surabaya, kala itu Bu Risma akan menjadi wali kota. Menurut Pak Unung gimana ini? Tram ini menjadi alternatif atau moda transportasi yang lebih cocok untuk Surabaya gitu. Ya, transportasi itu kan selalu dilihat ke pengembangannya harus menyediakan dua hal ya. Yang pertama adalah pembangunan pada sisi manusianya, yang kedua dari sisi infrastruktur. Dan mungkin tadi kalau Mas Yudi sudah bahas di awal, secara infrastruktur mungkin kita bisa tadi ya terkait dengan biaya, terkait dengan kemudian berapa besar mungkin ongkos ya yang dikeluarkan oleh penumpang dan sebagainya. Tapi ketika kemudian kita bicara terkait manusia, maka penting juga kita melihat operasi, kemudian multiplier effect ya, dengan adanya moda baru gitu. Pasti ada penyediaan titik-titik parkir ya, pergantian, kemudian penyediaan terhadap moda lain karena intermodal nanti kan ini. Jadi menurut saya pasti itu dipertimbangkan juga oleh pemerintah karena biaya ini tidak kecil gitu. Karena kalau kita lihat pada sejarah, kita baca ya di historia misalnya terkait dengan tram di Jakarta atau di Batavia pada zaman dahulu, tahun 1960 berhenti karena dua hal. Yang pertama adalah persoalan manajemen gitu. Manajemen dalam pengelolaan gitu. Pengelolaan. Dan yang kedua adalah terkait dengan pasokan listrik. Artinya apa? Bahwa ini kan sesuatu yang harus kita yakini bahwa ketika sebuah moda itu jalan, maka semuanya harus siap gitu. Bukan hanya infrastruktur tapi juga manusianya. Jadi kita contohkan misalnya pengembangan tol Surabaya Jakarta gitu ya, sepanjang
apa hampir 700 kilo lebih ya. Itu kan awal-awal banyak yang kemudian mengkritik ya terkait misalnya pengurangan tenaga kerja dari sisi penjaga tol dan sebagainya ketika itu diganti dengan menggunakan kartu gitu, otomatis gitu kan. Padahal yang menarik adalah pada saat kemudian ada pembaruan model menjadi teknologi, maka akan banyak sekali SDM yang dibutuhkan di situ. Mulai dari programmer, sistem maintenance hardware-nya, mulai dari analisis data dan sebagainya. Itu menjadi cepat. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat dari sisi itu. Jadi ketika satu moda itu jalan, maka kita hari ini bukan hanya butuh orang yang jaga palang pintu gitu misalnya, tetapi kita butuh IT, kita butuh sistem designer, kita bahkan kalau tadi kita bicara soal akses, maka bagaimana rest area itu misalnya bukan hanya pada saat Lebaran atau Natal atau mungkin hari libur panjang kemudian di situ ada klinik ya, tetapi rest area juga memberikan satu titik tadi, jadi ya ada ruang-ruang ya akses yang bisa dimanfaatkan juga. Iya. Jadi kalau tadi balik ke tram gitu, ya saya mungkin belum bisa memberikan analisis yang dalam. Kita butuh data yang lebih banyak. Tapi saya akan lihat dari sisi bagaimana sih masyarakat itu melihat transportasi umum gitu ya. Yang pertama dari sisi yang negatif ya, yang artinya ketika nanti pemerintah menggulirkan entah itu tram, entah itu moda lain adalah memang persepsi ini yang perlu dikomunikasikan. Jadi masyarakat selalu menilai bahwa, bukan selalu ya, tapi ada masyarakat yang menilai bahwa persepsinya transportasi umum itu masih kurang baik gitu ya. Kemudian waktu tunggunya lama, tidak pasti, tidak kurang nyaman, kemudian ada kemungkinan tertularnya penyakit misalnya dengan penumpang lain dan sebagainya, kemudian ada permasalahan delay ya atau ya terlambat sehingga kemudian orang menjadi tidak pas ya pada saat kerja dan sebagainya. Dan yang hal lain yaitu terkait ada kelompok yang merasa kehilangan pekerjaan pada saat itu yang jadi ada moda baru gitu. Keresahan itu muncul. Keresahan itu ada di hasil survei gitu. Meskipun kemudian kita lihat apa yang positif ketika masalah ditanyakan, apa sih yang positif kalau ada tram atau ada transportasi umum. Ya sebenarnya mereka merasakan ini efisien gitu ya. Kemudian polusi udara ini jadi turun, kemudian tidak ngurusin lagi harus parkir sendiri, resiko mengendarai dan sebagainya, tidak rumit merawat mobil atau kendaraan, jalanan menjadi tidak macet dan sebagainya. Ada kemudian peluang-peluang untuk bertemu dengan orang baru ya, ada kenalan gitu sebagainya. Nah ini kan ada beberapa sisi positif. Nah itu dua hal yang pro dan kontra, positif dan negatif dari masyarakat ini yang tetap harus ini. Sehingga apapun kalau kami sih kita melihat bahwa penting baik dalam perencanaan atau dalam apapun itu kita memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat gitu. Iya. Ya. Secara penting. Nah, tram itu yang kemudian sekarang digagas ini makin mengerucut Pak Ulung. Beberapa pekan terakhir itu kemudian dilontarkan lagi bahwa kebutuhan transportasi di Surabaya Raya ini memang mendesak, urgen dan masyarakat supaya bisa pindah dari pemakaian gitu kan kampanyenya. Pemakaian mobil kendaraan pribadi menjadi ke moda transportasi umum. Nah, tapi kalau bicara transportasi itu kan sebenarnya bukan hanya urusan bukan hanya tram atau monorail. Pak Unung melihat apa Surabaya ini juga bisa memanfaatkan transportasi yang lain, misalkan sungai, misalkan. Dulu kan pernah digagas itu Pak Unung. Iya, dah. Itu kira-kira kalau itu kemudian berjalan, artinya ya tram bolehlah bagian dari target itu. Tapi
ini kan ada salah satu alternatif yang bisa dikembangkan yang hari ini masyarakat mungkin akan menikmati ya kalau ada transportasi seperti itu ya. Mengembalikan kejayaan sungai gitu ya. Sungai kita ini Iya. Pak. Iya, iya. Ya, jadi ya kalau kita lihat menarik ya sebenarnya ya cuman memang mungkin kan itu tadi dalam beberapa diskusi kita lihat ya terkait dengan persoalan debit dan sebagainya ya, Iya, debit air sungai, ya. debit air, kemudian barrier atau halangan yang dilewatin dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat memang Surabaya dan Sidoarjo ini menjadi menarik kalau memang itu digagas meskipun mungkin masih berupa wisata ya, misalnya dari satu heritage ke heritage lain itu menggunakan moda transportasi lewat jalur sungai gitu, sambil kita memberikan satu cerita gitu. Oke, story-nya Dari ada ya. tentang kota lama Surabaya gitu ya. Karena ya Surabaya ini menurut saya enggak sama dengan yang menarik gitu ya. Banyak sekali yang kita bisa pelajari, baik itu masyarakatnya, baik itu dari arsitekturnya. Tapi selalu saya melihat dari angka ya. Artinya secara riset bahwa antusiasme masyarakat ya terkait dengan dua hal ini, kebersihan dan keindahan kota ini, itu selalu nomor satu di 5 tahun terakhir, dan ini yang jadi kebanggaan. Dan yang kedua terkait dengan taman, meskipun mungkin di pandemi ini ditutup ya. Nah, ketika taman-taman kota tadi, heritage tadi yang dilewati sungai, itu menjadi satu alur cerita sendiri. Betul. Dan kalaupun itu nanti menjadi satu mode transportasi, itu akan sangat menarik. Misalnya sampai ke jalan kaki, sampai ke alun-alun kota gitu ya. Nah, itu menarik gitu. Karena kita tidak menemukan atau belum menemukan sungai panjang gitu ya di kota gitu, yang bisa kita manfaatkan menjadi satu cerita dan bahkan mungkin suatu saat menjadi moda transportasi. Tapi sebenarnya gitu. Transportasi sungai ini sudah digagas Pak, dari tahun 2015 atau 2016 saya ingat waktu itu. Saya waktu itu masih menjadi jurnalis. Itu cuma ini tadi problem yang Pak Unung sampaikan tadi, debit air. Tapi sebenarnya bisa dilakukan. Hanya kemudian isu ini naik turun. Pernah digagas hilang, bagas hilang. Tapi kalau itu jadi sebuah alternatif juga, bahwa masyarakat juga bisa menggunakan transportasi sungai dengan itu kan multiplier effect yang Pak Unung sebutkan tadi kan bisa tumbuh. Bagaimana mungkin nanti pariwisata itu ada di sungai-sungai itu Pak, UMKM-nya banyak, terus pemandu wisata juga ada, dan mungkin orang-orang yang di mancanegara juga akan tertarik kan melihat ini ya. Iya, saya pikir itu salah satu masukan ya bagi kepala daerah. Iya, kepala daerah mungkin harus melihat sisi lain dari pembangunan moda transportasi itu ya, Pak Unung ya. Jadi kalau dilihat dari skala prioritas Pak Unung, kira-kira menurut Pak Unung yang dilaksanakan atau yang direncanakan oleh 3 kepala daerah ini bisa terrealisasi nggak untuk tahun ini? Kalau kalau terkait transportasi mungkin butuh waktu yang panjang ya, butuh waktu yang mungkin tidak 1-2 tahun. Tetapi misalnya yang mengembirakan misalnya kemarin terkait terminal Bungurasih gitu, kabarnya ini bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Nah itu menurut kami itu sesuatu yang jadi optimisme gitu kalau beberapa hal bisa diselesaikan, karena kita melihat tadi kelengkapan infrastruktur transportasi umum di Surabaya ini sangat pada titik tertentu cukup memuaskan ya. Kita ada terminal, ada 2 stasiun besar, ada pelabuhan dan ada bandara. Meskipun misalnya bandara dan terminal ini berada di wilayah Sidoarjo, sehingga perlu koordinasi yang sangat
baik itu infrastruktur maupun kemudian penataan lalu lintas yang melalui jalur ke sana. Sehingga apa prioritasnya? Prioritasnya adalah ya apa yang mungkin hari ini tetap menjadi kebutuhan ya dan keinginan dari warga kota. Jadi bagaimana agar misalnya jalur Surabaya ke Sidoarjo maupun Surabaya ke Gresik dan sebaliknya itu makin meningkatkan kenyamanan, keamanan serta biaya hidup sebenarnya dari masyarakat di masing-masing kabupaten kota menjadi makin murah makin terjangkau lah gitu. Ya, jadi kalau bicara target memang kita belum tahu action selanjutnya, kita harus menunggu Pak Unung ya. Tapi sebenarnya juga ada problem Pak Unung. Tapi daerah ini kan selalu melahirkan kekuasaan di masing-masing daerah. Saya ambil contoh begini, ada muncul problem ego sektoral misalkan Pak Unung. Dulu tuh terminal Bogorase awal-awal pembangunan nggak masalah, tapi begitu itu semakin padat menghasilkan, akhirnya saling klaim ya, pembagian hasilnya dipertanyakan, pajaknya masuk mana dan sebagainya. Dan Bandara Juanda juga mengalami begitu. Kalau sekarang kita ke Bandara Juanda kan itu milik Surabaya atau miliknya Sidoarjo, misalkan gitu pertanyaannya. Akhirnya setiap kita naik pesawat itu kan gini, kita berada di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, kayak gitu kan. Nah, kebalik-balik ya. Ini kan menurut Pak Unung ego sektoral ini kan mesti akan muncul. Ini transportasi belum jadi Pak Unung, ya masih dalam tahap wacana. Ya mudah-mudahan dengan sering bertemunya komunikasi ini ya hal-hal yang mungkin dulu dari persepsi masyarakat itu belum bisa bagus ya, ini bisa terlaksana dengan baik, karena sebenarnya memang tadi inovasi itu akan tumbuh ketika yang pertama ada interaksi yang intens ya, interaksi yang intens karena saling memahami tadi antara pemerintah dan warganya gitu, dan yang kedua adalah komunikasi yang bagus gitu. Jadi ya mudah-mudahan semua itu bisa lebih baik gitu. Meskipun sebenarnya nanti kan ada kalau ya mungkin ada Pak Korwil, ada pemerintah provinsi yang akan menjembatani itu ketika terkait dengan antar wilayah katakanlah begitu ya, yang mungkin terjadi. Jadi saya pikir komunikasi ini tidak hanya sekedar untuk ruang publik, tapi lebih intensif dan lebih konkret mungkin ya. Itu yang mungkin masyarakat masih menunggu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Mas Yudi mesti sabar ya, karena ini baru beberapa hari. Deg-degan ya. Iya, soalnya saya ini kadang-kadang kalau lihat tren misalkan Pak Unung cerita itu, bayangin Pak. Bayangkan kayak di Eropa gitu kita naik tram gitu kan. Tapi kan sehari-hari ini masih belum terrealisasi dan belum ada progres ya yang lebih real gitu untuk pembangunan transportasi itu. Ya saya pikir akan iya Pak Unung, terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ya, terkait pemanfaatan teknologi ini Pak Unung melihat untuk Surabaya ini misalkan perlu nggak ada taksi yang otomatis yang orang bisa secara menggunakan lebih nyaman dan sebagainya. Ini kira-kira untuk kota sebesar Surabaya ini apa yang dibutuhkan untuk yang ada sekarang ini Pak? Ya ini menarik sih sebenarnya. Jadi kalau dari sisi inovasi ya, model adopsi terhadap teknologi lah ya. Kita ini selalu atau istilahnya kita sebut dengan gelombang 2020 ya, ya mungkin ada sampai 25 tahun. Sebenarnya 2020 ini dimulai di barat ya, di Amerika itu ini sudah masuk gelombang 6 gitu. Artinya gelombang 6 itu masuk pada otomatisasi, masuk pada robot, kemudian digitalisasi gitu. Sehingga sesuatunya lebih sustain dan sebagainya, terkontrol dan sebagainya.
Kalau kita lihat, kita ini sebenarnya ada beberapa yang bisa 20 tahun dan sebagainya gitu. Kalau apakah kemudian itu untuk Surabaya sudah bisa, ya kita nanti mungkin bisa lihat di inovasi itu misalnya di perumahan gitu ya, atau yang punya jalan yang lebih lebar, yang punya kemampuan untuk inovasi itu dijalankan ya. Misalnya robot taksi dan sebagainya gitu. Tapi apakah itu kemudian mode itu bisa jalan untuk keseluruhan kota? Saya rasa ya masih perlu diuji coba, karena kita lihat di beberapa kampus sudah mulai ya. Misalnya kerjasama, kemudian di ITS dan sebagainya, kemudian itu dicoba untuk otomatisasi dan sebagainya, robot dan sebagainya. Tapi ya kalau itu misalnya bisa disediakan di beberapa perumahan ya, elit untuk ada sarana itu dulu misalnya, ya itu bisa. Ya artinya kan itu kalau ngomong biaya investasi kan masih memungkinkan untuk dilaksanakan Pak Unung ya, untuk saat ini gitu. Dengan otomatisasi transportasi tadi. Ya itu jadi tantangan sih sebenarnya, karena sebenarnya Surabaya ini menariknya kan kekuatannya bukan hanya soal keindahan tadi, tapi soal transformasi digital. Jadi kalau kita lihat di Google Trend ya sebagainya, Surabaya ini dikenal dengan digitalisasinya itu dalam 5 tahun terakhir itu naiknya cukup pesat ya. Penggunaan teknologi atau aplikasi di pemerintah kota ini membuat juga men-trigger kenaikan pemanfaatan internet gitu. Bukan hanya persoalan pandemi, tetapi pemerintah kotanya benar-benar menyediakan aplikasi yang itu digunakan, dibutuhkan. Dan yang jadi titik awalnya adalah e-procurement gitu. Yang dulu jadi ini. Itu ramai. Kemudian setelah itu PPDB online. PPDB online ini luar biasa gitu. Kalau kita diskusi dengan teman-teman ISP di Surabaya itu, mereka pakai pendekatan cloud ya, yang bisa diakses di semua titik di Surabaya dengan cepat, karena pendaftaran itu sangat tergantung oleh waktu dan kecepatan internet. Pemasukan dari penerimaan siswa SMP dan SD ya, khususnya di SMP. Kita jadi barometer loh itu Pak, yang PPDB. Iya, dan itu kepuasannya sangat tinggi gitu. Meskipun mungkin di beberapa hal karena ada kebijakan pusat yang kemudian juga berimbas ke sini, tetapi cara menyelesaikannya itu menurut saya sangat menarik. Belum lagi inovasi soal Klampit ya, soal kependudukan. Dan itu sangat cepat ya, akte kematian, kelahiran dan sebagainya. Betul. Ini sangat membantu gitu. Jadi bukan hanya jargon, tetapi digitalisasi di Surabaya ini juga sudah jadi budaya gitu, sudah jadi sistem yang kemudian sangat membantu warga kota. Nah ini yang mungkin juga perlu, sehingga kalau itu ditarik tadi ke transportasi, meskipun ini sudah gelombang ke-6, mungkin kita masih bisa jadi di gelombang ke-5, ke-4 gitu. Tapi itu bisa gitu, bisa dengan dari kita punya sumber dayanya pun Pak masih ada, masih cukup. Ya ITS mampu lah ya, dan kampus-kampus lain karena robot kita istilahnya cukup. Kalau misalnya itu diarahkan ke sana, menarik sih Mas, itu. Makanya. Kalau terkait dengan robotics di transportasi. Dan tidak butuh investasi dan regulasi yang ribet gitu loh Pak Dung. Kalau tram itu kan, kalau kan dia ya istilahnya kalau di kita artificial intelligence itu kan perlu belajar gitu ya, perlu di training gitu kan. Kalau itu sudah jalan misalnya di beberapa waktu dan sebagainya, maka robot akan semakin smart dan tentu akan menjadi alternatif. Dan ini bisa seperti kemarin misalnya robot yang dibikin ITS pada saat pandemi dan sebagainya. Untuk membantu rumah sakit dan sebagainya. Kalau ini kemudian tentunya ini sudah banyak ya, mungkin sudah ada lah di kampus, tapi perlu kita
inilah ya kita Ya, semangati kita lagi dorong ya, untuk kita dorong iya, untuk lah, ya. kota yang dengan menerapkan Iya. teknologi ya, lah, modern Iya. gitu kan, tapi tidak menafikan dan melestarikan budayanya gitu kan, kampung dan sebagainya. Ya. Iya, iya. Karena memang ada prasyarat Mas. Jadi kalau otomatisasi robotik itu digital networknya mesti bagus gitu kan. Jaringan software cukup mapan gitu. Software mapan ini tentu backgroundnya adalah elektronnya kuat gitu kan. Kemampuan komputasi dan elektronnya kuat. Nah ini gelombang-gelombang inovasi ini yang Iya, dan saya pikir Surabaya dengan belakangan 5 tahun terakhir ini kan pertumbuhan anak-anak yang memanfaatkan digital kan cukup tinggi juga Pak Unung. Iya. Dan bayangkan kalau itu bisa kemudian menjadi kekuatan Surabaya ya. Iya. Waduh, kita naik semua advertising otomatis Pak Unung. Ya lah. mimpinya ya. Iya kan? Mimpinya kan begitu. Iya. Nah, Iya. bicara tentang moda itu kemudian banyak alternatif sebenarnya, bukan hanya tram atau monorail. Ya. Baik Pak Unung, ada tambahan lagi ya? Ini ngobrolnya kayaknya sekali Pak Unung, saya dapat banyak pengetahuan ya. Yang... Ya sebenarnya mungkin akan lebih mendalam kalau nanti kita ajak lah ya para ahli transportasi atau kita ini. Iya, iya. Karena kalau dari sisi kita yang terakhir pasti kita melihat dari sudut riset ya yang kita lakukan khususnya pada desirability, yaitu ya kerentek lah, kalau bahasa Jawa itu kerenteknya warga itu apa sih gitu. Iya, iya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan oleh warga kota. Tadi di awal saya sampaikan warga ini bisa individu, bisa rumah tangga, bisa kampung tadi, bisa bisnis dan industri. Iya, iya. Ketika kita yakini misalnya bahwa pabrik atau UMKM kita tidak lari atau memindahkan cabangnya ke luar kota, ya, itu satu tanda yang menarik, yang bagus bahwa Surabaya menyediakan atau mendukung, mensupport bisnis itu, sehingga mereka cukup nyaman berbisnis di sini dan memberikan tadi UMR yang sesuai. Jadi kalau ada yang pindah gitu, misalnya pabriknya dipindah ke lain kota karena merasa bahwa ini mahal, ya itu nanti bisa kita evaluasi bareng-bareng gitu. Apa dukungan dari kota yang artinya perlu survei berarti Pak Unung ya, untuk melihat kan ini ya kita perlu bahkan di pandemi dan non pandemi mungkin ya kita tetap perlu survei ya, kita tetap perlu angka-angka dan baik itu kuantitatif maupun kualitatif, agar setiap kebijakan atau apapun yang akan kita lakukan itu sesuai dengan harapan warga kota. Meskipun kita yakin ya ekspektasi itu selalu naik gitu ya. Nggak, artinya ada dasarnya dia gitu loh. Ya. Kalau dia tahu surveinya itu kan ada dasar yang sebelum dia menerapkan regulasinya. Baik Pak Unung, menarik sekali. Rasanya bisa berjam-jam, tapi yang penting mungkin Pak Unung bahwa memang otonomi ini harus selalu melahirkan kreativitas Pak Unung ya. Dan itu harus lahir dari pemimpin-pemimpin yang kredibel, yang punya integritas, yang punya visi ke depan dan sebagainya. Moga-moga saja kepala-kepala daerah yang ingin memajukan daerahnya ini bisa secara serius ya, fokus dan diurus Pak Unung. Jangan sampai 3 hal ini kemudian tidak menjadi sehingga warga hanya menangkap itu hanya sebagai wacana. Ya. Saya kira itu, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.